Akhirnya kita sampai di materi terakhir mengenai program linear, yakni nilai optimum fungsi objektif. Nah, materi ini merupakan materi dengan tingkat kesulitan tertinggi dari segala hal yang kalian pelajari sebelumnya, karena melibatkan semua yang sudah kalian pelajari, baik itu ketaksamaan, pertidaksamaan, kemudian menggambar grafik, lalu menentukan yang ini, nilai optimum fungsi objektifnya. Jadi simak baik-baik materi ini. Nah, apa itu nilai optimum? Jadi seperti namanya, ini katanya kan optimum. Jadi dia terdiri dari dua. Jadi yang pertama adalah nilai maksimum dan yang kedua nilai minimum. Nah, penggunaannya sebenarnya beda-beda ya. Untuk masalah-masalah yang bisa langsung kita lihat penggunaannya itu masalah kontekstual yang berhubungan dengan biaya produksi atau penjualan barang. Jadi kapan kita membutuhkan nilai maksimum dan nilai minimum dalam masalah kontekstual ya seperti tadi. Jadi misalnya kita ingin memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang seminimum mungkin gitu, agar kita tidak buang-buang uang dan memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Lalu bisa juga misalnya kita membuat atau memproduksi 2 macam atau 3 macam barang, kemudian kita jual, kita ingin memperoleh keuntungan maksimal. Nah, disinilah nilai optimum dalam bentuk nilai minimum dan nilai maksimum itu dibutuhkan. Jadi ingat ya, ada 2 macam nilai optimum, yaitu yang minimum dan juga yang maksimum. Nah, kita lanjut. Oke, ini contoh yang minggu lalu dengan sedikit penambahan kalimat ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi soalnya begini. Jadi seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung, 2 kg pasir dan seterusnya. Lalu di sini, nah ini yang tambahnya, jika kue coklat dijual dengan harga Rp300 per kue dan kue keju dijual dengan harga Rp500 per kue, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari pembuatan kue tersebut. Nah, yang diminta di sini adalah nilai maksimum ya. Nilai optimum tapi yang maksimum. Jadi ini kan kita kerjakan sekarang. Nah, seperti minggu sebelumnya tentu saja hal-hal yang diketahui itu sama saja dengan ditambah yang 2 ini. Jadi harga kue coklat Rp300 per kue, kemudian harga kue keju itu Rp500 per kue. Ini hanya ada 2 penambahan yang tentu saja belum ada di soal kemarin. Lalu ditanyanya diganti ya, bukan lagi model matematika tapi pendapatan maksimumnya. Jadi pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari proses pembuatan kue. Oke, kita lanjut, kita kerjakan. Yang pertama kita lakukan adalah mula-mula kita menuliskan dulu model matematikanya. Ini seperti minggu kemarin ya, yang sudah kita pelajari dengan penambahan fungsi objektif. Jadi karena yang diminta itu pendapatan maksimum, berarti pendapatan itu kan harga barang dikali barangnya. Nah, berarti kan harga dari kue coklat itu kan 300 dikali banyaknya kue coklat yang kita belum tahu berapa. Kemudian harga kue keju itu 500 dikali jumlah kue kejunya yang kita juga belum tahu berapa, dan nanti akan kita cari. Nah, langkah pertama yaitu menggambar grafik. Oke, saya tidak akan jelaskan dan cara ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi kita ambil fungsi yang pertama, yang ini, cari titik potong sumbunya. Caranya sudah kalian pelajari ya beberapa minggu sebelumnya. Waktu menggambar grafik juga saya yakin kalian sudah mempelajarinya. Nah, selanjutnya lakukan juga hal yang sama untuk persamaan yang kedua. Jadi yang ini, yang 20x ditambah 50y kurang dari sama dengan 8000. Jadi lakukan hal yang sama, lalu titik potong persamaan, nanti kalian pause saja lalu dicatat di buku bisa. Nah, dapatlah 150,100, lalu terakhir kita gambar grafiknya. Nah, ini caranya saya tidak jelaskan lagi. Kalian sudah tahu cara menggambar grafik ini. Jangan lupa titik-titiknya ditulis supaya jelas. Nah, lalu kita cari daerah yang seharusnya jadi daerah penyelesaian. Ya, caranya sama juga dengan yang sudah kalian pelajari, yaitu dengan melakukan arsiran. Oke, lihat ya. Pertama, yang X lebih dari 0, Y lebih dari 0 itu kan kemari dan kemari. Lalu yang kurang dari itu ke arah bawah sini kan. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, di mana semua garis-garis ini, arsiran ini bertemu, yaitu di sini kan. Oke, kalau dia dalam keadaan bersih, dia ada di sini, sekitar sini. Jadi ini semua yang diarsir ya, yang kena arsiran. Ini kan. Sehingga kalau kita gambar dengan rapi, jadinya seperti ini. Oke, jadi inilah daerah penyelesaiannya. Nah, lalu perhatikan titik-titik ini. 1,
2, 3. Jadi kan ada banyak titik sebenarnya kan. Ini ada 0,400, ada 0,150, 150,100, 200,0, 400,0. Ada banyak titik. Tapi hanya 3 ini yang berada pada daerah penyelesaian. Jadi ini kan daerah penyelesaian, kan? Titik yang terletak pada daerah penyelesaian hanya 3 ini. Yang ini kan tidak. Daerah penyelesaian kan di sini. Titiknya ada di sini, berarti tidak. Nah, yang memenuhi itu hanya 3 titik ini. Nah, makanya kita akan menggunakan 3 titik ini untuk mencari nilai optimumnya. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil fungsi objektifnya, yang kita tahu bahwa fungsi objektifnya itu adalah f x y sama dengan 300x ditambah 500y. Kemudian kita ganti x dan y ini dengan titik-titik tadi. Seperti itu. Oke, jadi ini. Sehingga untuk titik-titik 200,0, 0,150 dan 150,100 diperoleh. Itu diperoleh dari sini ya. Maksudnya diambil dari sini. Gitu. Ini diperoleh nah seperti ini. Kita ganti misalnya yang pertama yang ini, 200,0. Kita ganti X dengan 200, Y dengan 0. Dapatlah 60.000. Ini 300 kali 200 itu kan 60.000. 500 kali 0, 0. Jadi 60.000 tambah 0 itu 60.000. Hal yang sama kita lakukan juga untuk 0,150 dan 150,100. Nah, yang mana merupakan pendapatan maksimum ya, kalian bisa lihat bahwa yang terakhir ini merupakan yang paling besar ya. Maka ini adalah pendapatan maksimumnya. Nah, sehingga kita tuliskan kesimpulan. Jadi dengan membuat 150 kue coklat, kan X itu kue coklat, dan 100 kue keju, jadi Y itu kue keju, akan diperoleh pendapatan maksimum sebesar Rp95.000. Oke, jadi contoh ini diselesaikan dengan singkat ya, tapi sebenarnya tidak, karena kita banyak melewati langkah-langkah penjelasan. Ini kan saya tidak jelaskan lagi. Nah, kenapa saya tidak jelaskan? Karena kalian sudah mempelajarinya. Jadi ibarat kalian mau pergi ujian, itu kalian sudah bawa pensil, penghapus, papan ujian, atau kalau sekarang udah UNBK, jadi cukup bawa diri saja ke sekolah. Yang selanjutnya ya tinggal ujian gitu. Jadi semuanya sudah dipelajari, tinggal digabungkan jadi satu, lalu ya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, untuk contoh pertama saya rasa cukup. Untuk selanjutnya ini akan ada sedikit pengembangan dari contoh itu. Oke. Nah, mari simak contoh selanjutnya. Oke. Jadi jangan heran ya, tadi contoh 5, ini contoh 7. Ini karena untuk mencocokkan di materi minggu lalu agar kalian tidak sulit mencari di catatan sebelumnya. Yang ini contoh 7, yang tadi contoh 5. Bukan kesalahan penulisan, bukan. Ini disengaja. Oke. Masih dengan contoh yang sama dengan minggu lalu dengan sedikit penambahan ya. Jadi sebuah perusahaan properti dan seterusnya. Nah, ini ada penambahan. Di sini ada biaya produksi tipe lux itu 40.000 dan tipe sport itu Rp28.000 per unit. Ini sebenarnya lucu ya, kalau misalnya kita bikin lemari biaya biaya produksinya Rp40.000. Tidak ada lemari dengan biaya produksi Rp40.000 dan Rp28.000. Tapi ya biarkan aja, ini kan ini hanya soal, mungkin kita abaikan saja dulu tingkat kemasuk akalannya. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan banyak lemari tipe lux dan tipe sport yang harus diproduksi. Ini agak mirip dengan tadi, tapi biaya produksinya itu minimum. Kalau tadi kan kita mencari pendapatan maksimum. Nah, kali ini kita mencari biaya produksi yang minimum. Gitu. Berarti kita cari yang paling sedikit atau yang paling kecil. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang diketahuinya juga sama seperti minggu lalu. Kemudian ini ditambahkan biaya produksi ya, yang minggu lalu belum ada jadi kita tambahkan. Lalu yang ditanya di sini adalah banyak lemari tipe lux dan tipe sport yang diproduksi agar biaya produksinya minimum. Jadi kita ganti. Lalu selanjutnya, oke, ini sama dengan minggu lalu. Jadi pemodelan matematikanya, penjelasannya juga ada di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa nonton lagi, atau kalau misalnya kalian sudah catat ya silahkan dipelajari. Nah, kemudian di sini fungsi objektifnya itu fxy itu 40.000x ditambah 28.000y. Nah, ini apa yang ini ya? Biaya produksinya. Biaya produksi dikali ya jumlah lemari yang akan kita cari nanti. Oke, lanjut.
Langkah pertama sama, jadi saya tidak tuliskan lagi. Jadi menggambar grafik berarti kan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik potong persamaan di garis-garis yang ini ya. Jadi kita cari titik potong sumbu, lalu titik potong persamaan. Jadi sama. Nah, sedikit perbedaannya di sini. Jadi X lebih dari sama dengan 4, Y lebih dari sama dengan 2. Nah, ini apa ya? Akan kita pelajari sebentar. Oke, lanjut. Caranya sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Nah, sampai di sini kita bisa menuliskan daerah penyelesaiannya menjadi seperti ini. Karena kan sesuai dengan persamaan, ini kan lebih dari atau sama dengan 24. Jadi dengan menggunakan titik uji, jadi kita dapatkan daerah penyelesaian yang berada di bagian atas. Jadi untuk contoh yang sebelumnya tadi juga, itu saya sudah lupa menuliskan titik ujinya. Tapi kalian sudah tahu cara menggunakan titik uji. Titik uji itu ya kita pakai 0 saja atau berapa. Ya kita lihat apakah hasilnya lebih dari 24 atau tidak. Nah, nanti kita dapat daerah penyelesaiannya. Nah, untuk ini kan misalnya kita gunakan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah 0 itu lebih dari 24. Jelas jawabannya salah. Makanya karena 0,0 ada di sini, berarti daerah penyelesaiannya ada di bagian atas ya. Ini kalian sudah pelajari. Sama untuk 10x tambah 6y itu juga salah apabila titik ujinya 0,0 sehingga daerah penyelesaiannya ada di bagian atas. Oke, lihat. Ini kan kalau kalian melihat daerah yang diarsir itu adalah persilangan antara daerah penyelesaian yang garis biru dengan yang garis hitam. Jadi dapatlah yang seperti ini. Nah, lalu masalah timbul ketika ada dua garis lainnya. Jadi garis pertama X lebih dari atau sama dengan 4. Garis kedua Y lebih dari atau sama dengan 2. Nah, garis ini letaknya ada di sini. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 4, ini garis, tapi sebenarnya garis ini adalah fungsi konstan yang mudah digambar. Cukup cari saja Y pada saat dia di 4, koordinatnya di 4, lalu kita garis lurus. Begitu juga untuk X lebih dari atau sama dengan 2, itu letaknya pasti di sini, karena ini kan 2 kan. Jadi kita tinggal tarik garis. Nah, dengan adanya dua garis ini, jelas daerah penyelesaiannya akan berubah. Jadi daerah penyelesaiannya di mana? Karena di sini dikatakan Y lebih dari atau sama dengan 4. Lebih dari 4 itu berarti kan yang ke atas. Ini kan 6, 8, 10 dan seterusnya lebih dari 4. Berarti kita arsir lagi ke atas. Sehingga bagian ini, jadi perhatikan mouse-nya, itu tidak lagi menjadi daerah penyelesaian. Sama halnya dengan X yang lebih dari atau sama dengan 2 yang ini. Itu kan yang lebih dari 2 kan semuanya kemari, ke arah kanan. Berarti yang sebelah kiri ini tidak lagi memenuhi daerah penyelesaian. Nah, sehingga apabila kita menggambar lagi dengan benar, daerah penyelesaian yang sebenarnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi sebelah sini tidak lagi, sebelah bawah sini tidak lagi. Dan ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, masalah lainnya timbul. Jadi begini. Kita sudah punya banyak titik potong. Yang ini yang sudah kalian cari pertama. Ini kan semuanya. Itu sudah ada semua. Nah, titik potong yang belum ada itu yang ini. 1, kemudian 2. Jadi ya kita harus cari lagi. Nah, cara mencarinya sebenarnya tidak sulit. Tidak sesulit kita mencari titik potong persamaan yang 3,15 ini. Nah, caranya adalah dengan memperhatikan ini garis apa yang berpotongan. Ini kan garis X lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian garis kedua itu 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 24. Ini kan berpotongan di sini. Nah, dua garis yang berpotongan ini memiliki satu titik yang sama. Berarti pada saat itu koordinat X lebih dari atau sama dengan 2 sama dengan koordinat 3X tambah Y lebih dari atau sama dengan 24. Berarti kita gunakan kedua ini. Nah, ya, kita gunakan keduanya ini. Karena ini kan X, kita ganti X-nya dengan 2 karena pada saat itu koordinatnya sama. Ya, kita ganti mudah saja. Kemudian gunakan aljabar biasa yang sudah kalian pelajari. Jadi X-nya kita ganti dengan 2. 3 kali 2 6. Kemudian ini inverse-nya ya, negatif 6. Jadi 24 kurang 6 18. Berarti titik potongnya 2,18. Ya, selesai. Nah, selanjutnya kita tulis titik potongnya. Jadi yang ini. Selanjutnya yang ini, berarti dengan cara yang sama, tapi garisnya yang mana? Berarti yang garisnya yang ini, Y lebih dari atau sama dengan 4, kemudian garis yang ini, yang biru ini. Jadi 10X tambah 6Y lebih dari atau sama dengan 120. Nah, caranya sama ya, dengan yang ini.
Hanya pada saat ini kita mengganti Y dengan 4. Jadi 6 kali 4, 24. Lalu langkahnya sama, yang kalian sudah belajar juga. Dapatlah X sama dengan 9,6. Nah, sebentar akan terjadi sesuatu dengan X ini, tapi ya itu nanti belakangan. Nah, dapatlah titik potongnya adalah X 9,6, kemudian Y-nya adalah 4. Jadi kita tulis lagi sini. Berarti titik-titik yang bersinggungan dengan daerah penyelesaian ini adalah pertama yang ini 9,6,4, kemudian 3,15 dan 2,18. Yang lain ini tidak kita gunakan, titik-titik yang lain tidak kita gunakan karena yang terletak pada daerah penyelesaian hanya 3 titik ini. Berarti nilai optimumnya berada pada 3 titik ini. Sehingga ya, kita lakukan hal yang sama seperti contoh sebelumnya. Jadi kita ganti titik-titik yang merupakan nilai optimumnya, koordinat nilai optimumnya itu ke fungsi objektifnya. Jadi kita ganti 2,18 dapat ini 584.000. Kemudian 3,15 dapat 540.000. Kemudian yang terakhir, nah ini kenapa 10? Kan seharusnya sini 9,6 kan, bukan 10. Nah, kenapa 10? Jadi saya bulatkan ke atas. Jadi 10. Bisa dibulatkan ke bawah jadi 9, cuman karena ini 0,6 berarti kan 0,6 ini lebih bagus dibulatkan ke atas gitu. Jadi dapatlah 10. Jadi sesuai aturan pembulatan ini dibulatkan ke atas dapat 10. Kenapa harus dibulatkan? Karena begini, X ini kan lemari. Tidak mungkin kan kita mau produksi lemari sebanyak 9,6 lemari gitu. Kan tidak mungkin kita membuat lemari yang terakhir itu tidak sampai 1 lemari, jadi lemarinya terpotong begitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita bulatkan supaya dapat jumlah lemari yang tepat begitu. Nah, di sini kan dapat 512.000. Nah, mana di antara semua ini yang nilainya minimum? Karena kan kita mencari nilai minimumnya. Nah, yang minimum adalah yang paling bawah ini, Rp512.000. Padahal itu kita sudah bulatkan ke atas. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, jadi agar biaya produksi minimum, perusahaan properti harus membuat 10 lemari tipe Lux dan 4 lemari tipe Sport dengan biaya Rp512.000. Ini rupiahnya lupa ditulis. Oke, jadi sekian materi hari ini mengenai nilai optimum fungsi objektif. Dan itu merupakan materi terakhir dari program linear. Ya, semoga materinya selama 2 bulan terakhir ini bermanfaat. Dan kita akan melanjutkan pertemuan ke materi selanjutnya. Ya, salah satu materi yang sangat penting di matematika yang berjudul limit. Jadi limit ini saking pentingnya saya majukan materinya karena kalian perlu mempelajari limit untuk melengkapi ilmu kalian. Terima kasih dan selamat belajar.